Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5U. Sekarang kita masuk subtema 3, pembelajaran 3 dengan indikator menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti di gambar di samping? Kalian lihat itu sampah berserakan ya. Mungkin kamu pernah lihat di Porsche ya, bekas-bekas hasil penjualan dari pedagang asal dibuang ya. Kalau kamu lihat sampah berserakan ini, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. 1. Membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. 2. Menimbulkan bau yang tidak sedap. 3. Mencemari lingkungan. 4. Menjadi sumber penyakit. Memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, salah satu cara menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Coba perhatikan gambar di samping adalah botol Sprite ya, dibuat menjadi pot bunga. Jadi digunakan kembali ya. Sama seperti di sekolah kita ya, kamu lihat pot bunga yang bergantungan di depan kelas itu terbuat dari botol Sprite. Kemudian bisa dibuat menjadi sebuah wadah tempat penyimpanan barang-barang. Kemudian sampah plastik dan sampah kemasan, sabun, atau plastik yang lain bisa digunakan menjadi barang yang berguna, yaitu bisa menjadi tas, bisa menjadi berguna kembali ya. Sampah yang tadi bisa digunakan sehingga penanggulangan sampah bisa dilakukan. Ini keranjang terbuat dari tutup botol bisa Sprite, Coca-Cola. Jika dikumpulkan akan membentuk sebuah keranjang, jadi berguna ya. Kemudian sampah-sampah plastik juga bisa dibuat menjadi sebuah wadah. Ya, jadi plastik itu bisa digunakan kembali. Masih ingatkah kamu pada kegiatan berikut? Kamu perhatikan kayu di hutan, menebang kayu, kayu gelondongan, mengrajin kayu, toko mebel, dan pembeli. Kegiatan apa ini? Kegiatan ini adalah kegiatan ekonomi. Maka kita lihat proses ekonomi itu mulai dari produksinya, itu dari kayu di hutan, kemudian ditebang, kemudian dibuat jadi gelondongan, kemudian pengrajin kayu, kemudian sampai ke toko mebel. Ya, pengrajin kayu itu sampai itu produksinya, kemudian diolah, dijual, didistribusikan ke toko mebel, dan toko mebel menjual kepada pembeli. Itu disebut dengan konsumsi. Jadi mulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak bisa kita hasilkan. Kebutuhan tersebut biasanya kita bisa peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada saling ketergantungan ya. Nah, kita harus menghargai peranan setiap individu mulai dari yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan masuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks narasi. Kita akan belajar tentang pengertian teks narasi dan jenis teks narasi. Teks narasi adalah bacaan yang berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan satu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu.
kemudian bisa berupa kejadian nyata atau khayalan, kemudian digunakan untuk menghibur pembacanya melalui cerita. Jadi itu pengertian teks narasi ya. Nanti kamu perhatikan teks narasi yang ada di bukumu. Nah, sebagai tugasmu, kerjakanlah halaman 91, 94, 95, dan 96. Oke, selamat pagi.